Halo teman-teman, di video kali ini akan membahas terkait dengan social computing di bagian 2, yaitu dimulai dengan social computing in business khususnya untuk di bagian shopping. Jadi, karena ada kaitannya social computing ini di dalam shopping, dengan kata lain kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan social shopping. Social shopping ini sebenarnya adalah metode e-commerce yang memanfaatkan aspek jaringan sosial seperti teman, grup, voting, komen, diskusi, dan review. Dengan kata lain, di sini e-commerce ini memanfaatkan adanya rekomendasi atau review yang diberikan oleh setiap konsumen yang membeli. Atau bisa jadi ketika kita mau membeli barang di suatu e-commerce tertentu, kita harus memperhatikan dulu, ada nggak sih review terkait dengan barang tersebut. Kenapa sih perlu di-review? Karena kalau sudah di-review, otomatis nanti kita akan semakin percaya untuk mau membeli produk tersebut atau tidak. Nah, sama halnya di sini social shopping pun juga lebih menghubungkan antara pembeli dengan yang lainnya, bisa terkait dengan rasanya atau taste yang sama, lalu kemudian lokasi, umur, jenis kelamin, serta atribut yang lain. Seperti contoh kayak tadi, kalau misalnya pembeli A menginginkan yang namanya membeli baju. Nah, ketika mau membeli baju tersebut, dia akan memperhatikan kira-kira review terkait dengan baju tersebut hasilnya seperti apa. Apakah baju yang dibeli dari toko e-commerce yang milik si ABC ini ternyata bagus atau tidak, atau jangan-jangan pas saat packagingnya baju tersebut menjadi jelek, atau sampai di tangan pembeli ternyata baju tersebut robek atau jahitannya kurang bagus. Nah, dengan kata lain, ketika si A mau membeli terus melihat review yang seperti itu, bisa jadi dia tidak lagi tertarik untuk membeli produk yang dari toko ABC tersebut. Oke, selanjutnya di sini di dalam social computing in business terkait dengan shopping itu juga memanfaatkan adanya rating, reviewers, lalu kemudian dan recommendation. Nah, dengan kata lain, customer ini yang biasanya tadi mengumpulkan informasi bisa dilihat dari mereknya yang sama, vendornya, atau harganya. Dan mereka melihat informasi tersebut, selain kalau dulu itu informasi didapat lewat iklan, tetapi sekarang informasi bisa dilihat dari rating. Rating itu bisa starnya, yaitu di sini mau mencari dari penjual rating tingkat 1 atau rating tingkat 5. Tentunya di sini juga ada dilema teman-teman. Rating ini bisa benar atau tidak. Nah, kalau rating itu tidak benar, berarti teman-teman harus melihat reviewnya atau dilihat dari pengalaman customer yang membeli di produk tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, untuk di bagian customer rating dan review, di sini dia juga bisa melihat dari web page, lalu kemudian ada di bagian social network page atau customer feed atau customer review site. Jadi dengan kata lain, customer rating dan review ini bisa didapatkan di berbagai hal seperti ini. Jadi misalnya dari beli produk A, terus nanti di bagian bawah produknya, di bagian ulasannya, nah itu ada informasi mengenai dengan produk yang sudah dibeli oleh customer tersebut. Lalu bisa juga yang namanya rating itu diberikan oleh orang yang udah expert atau reviewer tertentu, yang dengan kata lain dia independen atau di luar dari hubungan dengan si penjual. Nah, dengan kata lain di sini bisa jadi ada yang namanya orang yang khusus ahli untuk menilai tempat tersebut, atau di sini juga bisa yang namanya orang yang sudah terbiasa mempunyai barang tersebut, terus ketika beli di produk di e-commerce tersebut ternyata produknya
bagus, atau bisa jadi ketika produknya itu jelek, nah orang yang tadi sudah terbiasa atau otoritas orang yang sudah biasa mereview dari produk tersebut tidak lagi mau percaya dengan e-commerce tersebut karena ternyata barang yang dikirimkan itu jelek. Nah, selanjutnya juga ada yang terkait dengan sponsor review. Jadi dia membayar untuk minta di review. Nah, di sini bisa kayak endorse gitu ya, teman-teman. Terus conversational marketing ini bisa lewat email, blog, live chat, atau discussion group dan tweet. Jadi ketika sudah terbiasa customernya membeli produk tersebut, dia akan memberikan informasinya lewat Twitter. Nah, dengan kata lain, hal ini seperti bentuk marketing, tetapi di sini dia marketingnya memanfaatkan dengan cara memberikan rekomendasi atau percakapan atau ulasan lewat Twitter atau dengan cara tweet. Nah, sama halnya dengan di blog, kalau ketika dia sudah biasa beli produk tersebut, terus dia mengulasnya di blog tersebut, menuliskannya, ketika orang lain yang membaca, dia akan menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Ada juga yang dinamakan dengan group shopping. Group shopping ini lebih kepada di sini ada special deal atau flash sale. Lalu kemudian orang gabung ke web tersebut biasanya lewat email. Jadi terkadang di bagian yang namanya beberapa e-commerce ini, kalau kita sebagai pembeli biasa mungkin hanya dapat salesnya 10%, tapi karena kita sebagai anggota yang tergabung lewat email, lalu kemudian di sini kita akan mendapatkan hot deals. Nah, hot deals ini bisa jadi lebih besar daripada orang biasa yang membeli produk tersebut tanpa menjadi member. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan shopping community dan club. Jadi teman-teman di sini biasanya lebih kepada barang luxury, dimana sebagai contoh kalau misalnya kalian pernah jadi keanggotaan dari komunitas orang tertentu. Nah, terus kemudian ketika membeli produk tersebut akan semakin dimudahkan karena tidak perlu repot lagi mencari di manakah produk tersebut, karena biasanya dapat rekomendasi dari teman-teman kalian yang di grup. Tetapi bisa juga untuk luxury member ini dikaitkan dengan misalnya kalau membeli produk lewat Watson, di sini ada member khusus. Nah, dengan kata lain, member khusus ini pun juga bisa menjadi peluang untuk yang namanya mendapatkan diskon. Tetapi contoh yang tadi saya berikan informasinya, ini bisa juga termasuk dengan yang tadi sudah saya jelaskan lewat group shopping, atau dia sudah ada rekomendasi dari komunitas tertentu, terus kemudian karena kalian tadi sebagai pelanggan yang bergabung di grup Watson, dengan kata lain atau aptek Watson, di sini akan menjadi lebih dapat yang namanya potongan diskon yang lebih besar seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan social marketplace. Social marketplace ini mungkin kalau sekarang itu lebih kepada seperti just tip ya teman-teman, atau jasa titip. Jadi dia memberikan jasa perantara online yang memanfaatkan kekuatan jaringan atau grup atau fansnya atau temannya atau siapapun untuk mengenalin produknya, membelinya, terus menjual produknya dan memberikan layanan. Jadi kalau misalnya di sini ada kaitannya dengan e-commerce yang menjual bazar buku besar atau Big Bad Wolf. Nah, di sini dia menjelaskan ada yang namanya perantara online atau jasa titip untuk membeli produk tersebut. Nah, biasanya jasa titip ini akan dibayar setiap produk yang dibeli oleh si pihak konsumen. Selain itu,
social marketplace pun juga bisa memanfaatkan kreasinya, atau dengan kata lain ketika dia menjual produknya, terus karena dia sudah punya banyak jaringan, dia akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk memasarkan hasil kreasinya, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya peer-to-peer shopping model. Kalau dulu itu lebih ke identik bazar, di mana bazar ini seperti ibaratnya orang jualan biasa, lalu kemudian hasil penjualan biasa tersebut ternyata ada potongan diskon tertentu. Kalau misalnya beli sekarang itu dia dapat potongan sekian persen gitu. Nah, atau barangnya bisa jadi dijual lebih murah daripada yang biasanya. Nah, di sini untuk peer-to-peer shopping models itu lebih menjelaskan ada istilah yang namanya konsumsi kolaboratif. Jadi, ini berkaitan dengan model ekonomi yang dimana dia akan membagi, menukar informasi atau memperdagangkan produknya dan menyewanya, dan kemungkinan ini bisa mengakses atas kepemilikan produk tersebut. Jadi kalau misalnya contoh mobil itu diberikan informasinya lewat suatu website. Nah, ketika mobil ini ternyata biasanya hanya disewa, terus ada yang sangat suka dengan produk tersebut atau produk mobil tersebut, lalu konsumen mengatakan, bisa nggak ya kalau saya memilikinya? Nah, ini bisa jadi salah satu bentuk dari konsumsi kolaboratif. Lalu konsumsi kolaboratif ini bisa juga disebut dengan namanya yaitu ekonomi berbagi. Jadi di dalam peer-to-peer shopping models ini juga ada yang bisa person to person, saling sharing, seperti di buku teman-teman di halaman 279. Contoh tadi kayak mobil, atau misalnya ada juga yang menjelaskan tentang akomodasi. Sekarang lagi eranya akomodasi atau hotel penginapan itu Airbnb. Jadi ada yang menyewakan tempat untuk tinggal, lalu kemudian ketika nanti ada wisatawan datang, di sini dia bisa mengakses tempat tinggal tersebut untuk menginap beberapa hari. Nah, sama halnya juga ada peer-to-peer lending yang dikaitkan dengan peminjaman uang, lalu kemudian nanti ketika dia mau membeli barang, terus dia meminjam uang di tempat tersebut, dan akhirnya sampailah nanti pelunasannya bagaimana. Business to business sharing, selain tadi person to person sharing, ini juga ada business to business sharing. Jadi di sini lebih kepada perusahaan A itu mereka berbagi konsep, terus akhirnya mereka melihat ada peluang nggak di sana. Ketika ada peluang, ya sudah, berarti tinggal memanfaatkan peluang tersebut sehingga akhirnya bisa membeli produknya atau menyewanya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang social computing in business, khususnya di bidang marketing. Jadi di sini kalau marketing itu sebenarnya adalah hubungan antara kita memanfaatkan customer yang menguntungkan untuk pihak perusahaan. Seperti apa caranya? Yaitu kita harus memberikan pesan, terus target audiensnya seperti apa, terus kemudian setelah menyampaikan pesan harus di follow up. Jadi marketing yang baik ketika sudah tahu ada audiens yang tertarik, lalu kemudian dia mengirimkan pesan kepada kita sebagai pihak penjual, tentunya di sini harus dibalas dong pesannya. Sebab jika tidak dibalas, pasti customer akan merasa, oh berarti orang ini tidak niat jualan. Nah, ketika sudah dibalas, terus kemudian oke gitu ya, lalu misalnya customer masih ragu gitu ya. Nah, ragu di sini di follow up kembali. Mau nggak ya dengan produk kami? Masih ada yang mau di custom atau bagaimana? Atau produknya kurang cocok di bagian mana? Bisa jadi kami akan memberikan produk yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, itu salah satu dari bentuk marketing. Selain itu juga ada yang kaitannya dengan iklan. Jadi, social advertising itu di sini bentuknya
adalah memberikan informasi iklan, dan biasanya ini juga akan memberikan pressure kepada orang tersebut untuk membeli barang tersebut atau memberikan rekomendasi juga. Jadi social computing di sini dalam bentuk SC itu social computing ya teman-teman, dalam bentuk social advertising. Nah, di sini iklan di sini bisa muncul lewat website, bisa juga iklan ini muncul karena adanya social advertisement. Jadi dia membayar suatu sosmed tertentu, seperti yang kita ketahui kalau kalian biasa buka sesuatu di Instagram, biasanya akan ada muncul rekomendasi, oh produk ini harus seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari iklan yang memanfaatkan bentuk sosial media. Selain itu juga ada yang namanya social app atau social application. Jadi di sini dia memanfaatkan aplikasi online untuk menjual produk-produk tersebut. Nah, biasanya ada kaitannya dengan brand-brand tertentu seperti itu, seperti Nike gitu ya. Nah, ada juga yang kaitannya dengan dari social app ini, dia juga akan memberikan interaksi atau kontribusi. Seperti ini loh produk yang bagus, Nike yang bagus itu warnanya harus seperti apa. Nah, itu diberikan informasinya di dalam social app atau sosial aplikasi. Selain itu juga ada yang lebih viral lagi untuk memarketingkan atau memasarkan produk itu dengan cara word of mouth atau memasarkan produk dari mulut ke mulut. Jadi di sini ketika ada suatu orang yang bisa dibilang dia modelnya itu seperti influencer, jadi ketika dia mencoba produk tersebut terus memberikan komen lewat blognya, nah ini bentuk yang membuat marketing itu atau pemasaran produk secara iklan ini akan lebih diterima oleh masyarakat, karena biasanya kalau orang-orang sudah mengikuti influencer tersebut atau tertarik dengan orang tersebut, dia akan lebih percaya, oh produk ini dipakai oleh orang ini bagus, ya udah berarti semua pengikutnya akan menjadi senang. Nah, sama halnya juga ada yang memanfaatkan lewat YouTube. Jadi ketika kita menonton video tertentu, tidak menutup kemungkinan kadang ada iklannya. Nah, ini juga salah satu bentuk yang namanya social advertising atau inovasi memberikan iklan lewat sosial media, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya market research. Jadi penelitian pasar yang dilihat di sini mengidentifikasi atau menentukan target yang potensial untuk ditunjuk. Oh, produk ini disukai oleh komunitas A. Jangan sampai komunitas A sudah telanjur suka dengan produk A gitu ya, atau produk baju jersey AC Milan ternyata dikasih yang namanya jersey dari Juventus. Nah, itu tidak akan bisa. Jadi di sini kita perlu mengadakan yang namanya identifikasi dahulu atau menentukan target yang potensial seperti apa. Nah, biasanya market research itu lebih kepada real time karena ini berkaitan dengan apa yang disukai saat ini. Jangan sampai ketika kita sukanya produk A sebagai penjual gitu ya, menjual produk A terus kemudian memaksakan kepada pihak konsumen untuk menyukai produk A, ya tidak akan bisa seperti itu teman-teman. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa yang namanya penyampaian iklan bisa juga lewat word of mouth. Nah, word of mouth ini lebih powerful teman-teman, karena di sini ada pengungkapan kata-kata atau orang yang mereview lalu mendokumentasikannya, membuat videonya sehingga sampai akhirnya produk tersebut itu diterima oleh masyarakat. Nah, juga ada yang namanya market research, itu melihat dari review orang-orang atau feedbacknya. Jadi di sini
dia lebih melihat apakah ada customer yang mau memberikan informasi terkait dengan produk tersebut. Tentunya ketika produk tersebut itu jelek, itu pasti akan berdampak pada perusahaan yang menjual produk tersebut. Tetapi bisa juga dari informasi yang diberikan produk ini baik, ternyata memberikan feedback atau umpan balik atas hasil penjualan produk tersebut. Selain itu juga ada istilah namanya social intelligence. Social intelligence di sini dia akan memonitor, mengumpulkan data, lalu membuat strategi untuk pembuatan keputusan. Jadi di sini dia karena customer ini melihat banyak data yang ada di dalam website atau banyak data yang ada di Facebook, Twitter. Nah, ketika orang atau customer tersebut melihat banyak data ini, yang namanya social intelligence ini dia akan mengumpulkan data-data dari customer yang melihat iklan-iklan atau pemasaran lewat tadi Twitter ataupun Facebook. Dengan kata lain, di sini ketika orang sudah terbiasa melihat adanya banyak data tersebut, bisa juga diberikan email atau email spam atau penawaran tertentu lewat email untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada social computing in business terkait dengan CRM atau Customer Relationship Management. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang namanya perusahaan pasti akan melihat target tertentu atau audiens dari customer mana yang suka dengan produk tersebut. Jadi selain kita harus sebagai pihak penjual menentukan apa yang diharapkan oleh customer dari produk kita juga bisa melihat negatif komen yang membangun untuk mengembangkan produk yang ada di perusahaan kita. Bisa juga kita memanfaatkan peluang dari komen-komen yang baik, terus diberikan ulasan yang tepat atau di follow up gitu ya oleh pihak penjual agar pembeli tersebut menjadi lebih loyal untuk membeli produk kita, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya social computing in business untuk terkait dengan human resource management. Jadi di sini kalau di awal saya sudah menjelaskan tentang social computing yang bisa untuk HRM atau Human Resource Management lewat aplikasi LinkedIn gitu ya. LinkedIn ini dia aplikasi yang membantu kita untuk mencari yang namanya job atau membantu mencari pekerjaan apa yang sesuai cocok dengan pengalaman yang kita miliki. Itu untuk yang namanya LinkedIn. Tetapi bisa juga HRM di sini bisa untuk mencari orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, atau dengan kata lain di sini dia akan melihat social network, blog atau social resource itu untuk melihat karyawan ini dengan background seperti ini ketika lagi mencari kerja seperti ini itu ternyata cocok dengan kita. Nah, biasanya kalau merekrut ini lebih kaitannya dengan si perusahaan punya HRD, lalu kemudian dia mencari yang cocok ini seperti ini gitu untuk di perusahaan tersebut. Nah, ini bisa juga memanfaatkan dari sosial medianya yang dimiliki juga. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan social computing. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video selanjutnya. Terima kasih.